Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai agresi militer 1. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan RI dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu. Belanda rupanya ingin menguasai wilayah Indonesia lagi. Perjanjian Linggarjati ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah dideklarasikan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Belanda merasa bahwa yang berhak membentuk RIS adalah mereka sendiri, sedangkan Indonesia menilai bahwa pembentukan RIS dilakukan secara bersama-sama. Perundingan Linggarjati dilangsungkan selama 3 hari, yakni hingga tanggal 15 November 1946 yang membuahkan kesepakatan bersama. Tanggal 3 Juni 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Indonesia merespons dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada 8 Juni 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan, sembari berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Nota jawaban tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Perselisihan kedua pihak mencapai puncaknya ketika 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer. Belanda menyebut gerakan militer mereka sebagai aksi polisionil untuk mengembalikan ketertiban umum. Belanda mengabaikan seruan masyarakat internasional agar menaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia. Dengan kekuatan militer yang dibantu peralatan modern, pasukan Belanda dengan cepat menguasai Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meminta agar kedua pihak untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Belanda menyadari bahwa mereka harus menaati himbauan PBB agar terhindar dari sanksi internasional. Pada tanggal 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda 1 dihentikan untuk kemudian kembali membicarakan masalah ini melalui meja perundingan. Agresi militer Belanda 1 menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Dampak negatifnya yaitu kekuatan militer Indonesia semakin lemah, wilayah Indonesia semakin sempit, banyak korban dari pihak Indonesia, baik tentara maupun rakyat, mempengaruhi perekonomian negara dan mengganggu stabilitas politik. Sedangkan dampak positifnya adalah dukungan dunia internasional kepada Belanda merosot. Beberapa negara lain mengakui kemerdekaan RI secara de jure. Indonesia juga menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional. Demikian pembahasan mengenai agresi militer 1. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.